ini saya sangat tepat ya kondisinya dengan hari ini, Mas Laks, Mas Anas, Bang Petrus, dan teman-teman semuanya. Buku ini saya katakan bahwa ini sangat tepat dengan situasi hari ini, karena hari ini sebagian dari warga bangsa kita, Mas Anas, nalarnya sedang terbelenggu kayaknya. Buku ini memberikan sebuah pencerahan tentang bagaimana meretas yang namanya belenggu nalar. Karena itu saya ingin mengundang betapa tangan untuk Pak Laks, karena betapa visioner sekali Pak Laks dengan mengangkat judul belenggu nalar. Nah, judul ini berasal dari Pak Laks, bukan dari penerbit buku Kompas. Jadi sekali lagi saya undang tepuk tangan untuk Pak Laks karena begitu luar biasa menurut saya visioner. Karena berangkat dari sebuah kasus tahun 2000 sampai dengan 2009 sebenarnya kan PRCC pada waktu itu, dan pilihan yang diambil dalam judulnya belenggu nalar tentu saja karena nalar orang-orang yang kemudian berserakan begitu, tetapi dari bagian depan saja itu sudah menarik yang dikatakan. Belenggu nalar terjadi dengan melibatkan institusi-institusi negara yang dibungkus sehingga seolah-olah menjadi bagian dari sebuah proses demokrasi. Hari ini di negara kita sedang terjadi itu, Mas. Dari buku ini saya membaca dengan cepat dan pilihan-pilihan cerita yang ditampilkan oleh Mas Laks dengan situasi hari ini yang sangat kontekstual mengingatkan saya pada satu ajaran Jawa, filosofi Jawa yang mengatakan bahwa sopo sing salah selek, yen orang selek bakal welek. Itu mengartikan bahwa siapa yang salah, dia harusnya tahu diri dan berhenti meminta maaf. Tetapi kalau yang salah itu tidak mau berhenti dan tidak meminta maaf, maka dia akan kewelai. Kewelai itu artinya akan kasusnya akan terbuka dan dia akan kemudian terbukti bahwa dia memang salah dan kemudian dipermalukan. Mas Laks dengan daya tahannya kemudian dengan segala hal, maka kemudian terbukti bahwa dia tidak bersalah dan kita tahu bahwa yang salah pun akan kewelai. Jadi hari ini juga kita sedang menunggu Mas Laks, teman-teman semuanya, apakah akan ada yang kewelai di negeri ini. Harapannya sih baik-baik saja, tapi kembali lagi buku ini sangat visioner menurut saya. Buku ini sudah melihat apa yang terjadi hari ini dengan belenggu nalar yang terbelenggu di sejumlah orang di negara ini, dan Mas Laks sudah membayangkan itu sejak lama, sejak 2007 saya kira sampai dengan 2009, dan menuangkannya. Saya kira ini disusun mulai lebih dari 5 tahun loh. Karena kita bicara tentang yang reformasi sejak tahun 2018 kan waktu itu. Ya, jadi udah 5 tahun lebih. Rasanya kembali lagi terima kasih untuk kepercayaan pada Kompas, Mas Laks. Terima kasih untuk memberikan pelajaran yang terbaik pada bangsa ini. Sama dengan VLCC, karena itu masih CC, ada kekurangan yang belum dibayar karena Pertamina masih cicil, itu dianggap merugikan negara dan dikorupsi oleh Laksamana Soekardi. Nah, itu mulai belenggu nalar di situ, dan kasus itu dikeluarkan oleh KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Ada 2 jenis kerugian negara ya dalam konteks persaingan usaha dan tipikor. Saya dituduh oleh KPPU sebagai koruptor karena merugikan negara, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang saya ikut juga membuatnya mengenai KPPU, anti monopoli persaingan usaha, itu satu kerugian negara yang dia boleh hitung adalah akibat terjadinya tindakan
monopoli. Berapa negara dirugikan akibat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat? Bukan kerugian negara akibat tipikor. Nah, ini udah mulai salah kaprah nih KPPU. Ya, jadi cilakanya kesalahan ini pun diakomodir oleh Pansus DPR. Ya, Pansus DPR itu membuat Pansus PLCC. Dia copy paste aja yang ada di KPPU. Bahkan ditambahkan Laksamana Soekardi dituduh korupsi karena ada sisa pembayaran yang ditilep katanya. Ada lagi rekomendasi Pansus yang lebih nalarnya terbelenggu, minta pemerintah untuk membatalkan transaksinya karena belum dibayar lunas katanya. Jadi kan ada sebuah kebodohan yang dipamerkan dengan sebuah kekuasaan. Nah, itu sebuah hanya salah satu pembukaan aja, ya, bahwasanya saya lihat ada mens rea-nya, tendensinya untuk menangkap saya itu pas ketika saya berhenti jadi menteri, Ibu Mega turun akhir 2004, ini awal 2005 keluar laporan KPPU. Jadi banyak juga dari amar keputusan KPPU yang salah kaprah, yang tidak dimandatkan oleh undang-undang. Ya, misalnya juga kerugian yang tadi dikatakan mengenai tipikor itu harus dihitung oleh lembaga keuangan negara seperti BPK dan BPKP berdasarkan audit investigatif, bukan oleh komisioner KPPU yang incap dari persaingan usaha. Kami juga, saya dituduh bersekongkol. Padahal dalam undang-undang persaingan usaha, persekongkolan itu didefinisikan dari persekongkolan di antara pengusaha sejenis. Misalnya kontraktor nih, arisan. Ya, arisan supaya semuanya dapat. Nanti merugikan orang kontraktor yang tidak ikut arisan. Dan juga misalnya pelaku usaha yang sama, airline, Garuda, Lion Air bersekongkol, ya, menaikkan harga tiket. Itu merugikan dan itu persekongkolan usaha. KPPU menuduh persekongkolan yang terjadi antara Pertamina dan pembeli PLCC. Jadi dia pikirannya persekongkolan itu di Tanah Abang gitu loh. Mana mungkin pembeli sama penjual mau bersekongkol kan? Logikanya juga di mana? Buku ini diterbitkan oleh penerbit Kompas.